Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Gak bakal lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Xiaoyan juga mengetahui lebih baik menundanya daripada menyanyiakan pil hati ungu. Dan Xiaoyan juga memahami kebenaran ini. Dari sudut pandang ini, pil hati ungu masih dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Jadi, mari Xiaoyan bisa mempersiapkan garis keturunan klan monster terlebih dahulu. Dan pada saat yang sama, dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika tidak, jarak antara dia dan lainnya akan semakin lebar. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras Salong. Xiaoyan mengangguk dengan sangat lega, lalu memandang semua orang dan berkata, "Jika semua orang tidak ada pekerjaan, pergilah dan berlatih," kata Xiaoyan dengan sedikit senyuman di wajahnya. Kemudian dia memasuki menara pagoda Shinchan Suling dengan langkah kaki yang cepat. Dan tujuan Xiaoyan kali ini sangat jelas, yaitu menanyakan kepada Zhanlo bagaimana cara menggunakan pil budidaya sumsum. Yang terkait dengan apakah dia bisa melahap garis keturunan klan monster, dan juga merupakan dasar untuk kemajuan Feng Shui yang sangat penting bagi Xiaoyan. Begitu langkah kaki Xiaoyan memadat di menara, kilat emas melintas dan Long Yi muncul di depan Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya. Melihat wajah tersenyum ceria Long Yi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala Long Yi dengan penuh kasih. "Long Yi, aura Anda sepertinya sedikit lebih kuat." Xiaoyan terdiam sejenak lalu berteriak, "Pil guntur kelas 5 bagus. Ini jauh lebih kuat daripada pil guntur kelas 4. Saya sekarang dekat dengan hambatan bintang 4 menengah dan akan dapat merobos." Mendengar itu Xiaoyan sangat gembira. Ternyata Long Yi hampir mencapai terobosan. Jika tidak, kecepatan promosi yang menantang surga akan benar-benar membuat Xiaoyan takut sampai mati. Bahkan jika dia telah terus melahap pil guntur, kecepatan Long Yi lebih baik darinya. Xiaoyan harus benar-benar perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih. Jika tidak, dia akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang tidak berguna. "Ayah, apakah Anda tidak bahagia untuk saya?" "Ada apa? Apakah Anda akan keluar lagi tanpa saya?" Melihat Xiaoyan terdiam, Long Yi mengira Xiaoyan tidak bahagia, jadi dia bertanya sambil meluruskan bibirnya. Tidak. Saya ingin berlatih dengan Anda, tapi bisakah Anda tidak memanggil saya ayah di masa depan?" "Jika saya tidak memanggil Anda ayah, lalu saya harus manggil ayah apa?" Long Yi bertanya dan bingung. "Misalnya, panggil saya Tuan Muda Xiao seperti orang lain, atau panggil saya kakak tertua?" Xiaoyan bertanya ragu. "Tidak, saya akan memanggil Anda ayah. Bagaimanapun Anda lah yang mengumpulkan roh untuk saya, jadi Anda adalah ayah saya." Long Yi cemberut dan dengan tegas menolak menyetujui lamaran Xiaoyan. Melihat ekspresi tekad Long Yi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Oke, Anda serap dulu pil guntur dan saya akan pergi mencari Zhanlo. Ngomong-ngomong, kenapa saya tidak melihat Zhanlo?" Long Yi melihat Xiaoyan tidak memaksa dan senyumnya tiba-tiba mekar dengan cerah. Dia telah menatap puncak menara kali ini seperti orang bodoh. "Bodoh?" Xiaoyan berkedip kebingungan dan menarik Long Yi menuju pagoda. "Zhanlo!" Xiaoyan menatap ke arah Zhanlo yang melayang di udara, terlihat sangat bingung. Orang-orang melihat ke bulan yang cerah dan menundukkan kepala untuk memikirkan kampung halaman mereka. "Ada apa dengan Anda?" Zhanlo masih tertegun melihat puncak menara yang menjulang di kabut tanpa menoleh ke belakang, sehingga Xiaoyan tertegun beberapa saat. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras mengguncang seluruh pagoda dan ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat. Tanda di bagian atas pagoda menyala dengan cahaya hijau yang saling terkait, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari atas pagoda. Melihat itu, Xiaoyan dan Long Yi benar-benar tidak stabil di tanah, dan setiap otot di tubuh mereka bergetar dengan getaran yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan buru-buru melebarkan sayap tulangnya dan menarik Long Yi ke udara.
saat dia melihat bayangan ular besar dan ilusi yang muncul dari waktu ke waktu di antara dinding batu di puncak pagoda. Saat bayangan ular menjadi semakin padat, cahaya pagoda emas melonjak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya membentang dengan cepat di sepanjang dinding batu, membentuk jaring langit misterius. Ketika Xiaoyan tertegun menutupi erat bayangan ular yang menggeliat, bayangan ular itu berjuang mati-matian. Energi hijaunya melonjak dan mengeluarkan raungan dengan sangat enggan. Kemudian ribuan sinar cahaya disemprotkan, mencoba menerobos jaring. Tapi dinding itu sangat ulet dan bayangan ular itu mengeluarkan suara meringkik yang tajam. Pada akhirnya dengan enggan harus bersembunyi di dinding batu dan menghilang. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya dengan heran. Bahkan jika hanya ada sedikit perbedaan dalam kekuatan, kita masih tidak dapat menembus batasan aturan dunia ini. Sayang sekali. Janlo mengiringkan kepalanya tanpa daya dan berbalik. Janlo, apakah ada orang lain di menara ini? Kenapa saya belum pernah mendengar Anda membicarakannya sebelumnya? Xiaoyan sangat ragu tentang ini. Itu karena ini belum waktunya bagi Anda untuk mengetahuinya. Janlo menjawab dengan tenang. Jangan bertanya, saya akan memberitahu Anda jika sudah waktunya Anda mengetahuinya. Jadi bersabarlah dan tunggu, karena jawabannya akan segera terungkap. Dari apa yang Anda katakan, bayangan ular ilusi ini sepertinya ada hubungannya dengan saya. Janlo mengangguk dengan setengah tersenyum yang dianggap sebagai jawaban. Melihat itu, Xiaoyan sangat tidak puas dengan pengkhianatan Janlo dan memutar matanya. Tentu saja Xiaoyan tidak mau menyerah jika itu menyangkut dirinya. Tapi sepertinya Janlo tidak akan memberitahunya sekarang. Bagaimanapun Janlo tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Dan cepat atau lambat dia harus mengatakan yang sebenarnya pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan berhenti bertanya. Nak, Anda telah memperoleh lumut segel spiritual, telah menyerap api surgawi dan roh hantu, dan juga memiliki segel spiritual. Bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk menyempurnakan pil perbaikan sumsum? Dengan kekuatan dan kekuatan fisik yang Anda saat ini, jika Anda ingin melahap garis keturunan ras monster masih terlalu tipis. Jadi bagaimana ini bisa dilakukan? Janlo melihat ke puncak menara lalu menatap Xiaoyan dan terus berbicara. Janlo, jangan terus-menerus melihat ke puncak menara lalu ke arah saya, karena itu membuat saya merasa tidak nyaman. Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya karena tidak bisa mendapatkan penjelasan. Belum lagi betapa tertekannya dia. Saya datang ke sini hanya karena saya ingin bertanya bagaimana cara menggunakan pil perbaikan sumsum. Pergi, larutkan pil perbaikan sumsum di dalam kolam dan berendam saja. Kemudian serap saja kekuatan obatnya. Meskipun itu akan sedikit menyakitkan, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Setelah selesai berbicara, Janlo mengangkat matanya dan melihat ke puncak menara. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Kekuatan Anda juga perlu ditingkatkan. Jika tidak, ada hal mendesak yang harus dilakukan selama periode ini. Cukup tingkatkan kekuatan tubuh Anda dan tingkatkan kekuatan Anda di sini. Karena kondisinya akan segera matang. Jadi Anda harus bergegas. Kondisinya akan segera matang? Apa maksud Anda? Xiaoyan mengusap keningnya, selalu merasa bahwa sesuatu yang tidak dapat diandalkan akan terjadi, sehingga dia merasa cemas. Percuma jika Anda mengetahui yang sekarang, itu hanya akan mengalihkan perhatian Anda, jadi lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. Janlo mengelus jenggotnya dan memarahi Xiaoyan. Mendengarkan omelan Janlo, Xiaoyan menggertakkan gigi dan menarik nafas pelan. Dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual di Labu Janlo, sehingga Xiaoyan harus berjuang keras untuk menekan rasa penasarannya. Pada saat ini, Xiaoyan berjalan menuju kolam batu dengan sedikit amarah. Sementara Longyi dengan patuh terus mencerna pil guntur dan melahap di bawah instruksi Xiaoyan, bersiap untuk menerobos ke tahap pertengahan bintang 4. Setelah membuka pil perbaikan sumsum, Xiaoyan merendamnya di kolam pil. Kemudian aliran kekuatan obat terus-menerus menembus ke dalam tubuh melalui kulit, memadamkan setiap otot di tubuh Xiaoyan, membuat suara berderak. Setiap sel sepertinya telah dihancurkan dan dipasang kembali.
Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuh Xiaoyan yang membuat wajah Xiaoyan pucat. Tapi tubuh Xiaoyan telah dipadamkan oleh api surgawi dan roh hantu. Dia dengan cepat beradaptasi dengan rasa sakit seperti ini. Setiap inci kulit dan tulangnya menjadi penuh vitalitas dan kuat. Di bawah kekuatan pendingin pil perbaikan sumsum. Tapi butuh waktu 3 hari agar rasa sakit yang parah perlahan mereda. Jadi harus dikatakan bahwa kekuatan pil perbaikan sumsum benar-benar kuat. Xiaoyan merasakan kekuatan yang akan keluar dari tubuhnya. Perasaan terlahir kembali sungguh luar biasa dalam hal kekuatan otot murni. Setelah terbiasa dengan tubuh yang telah dipandamkan oleh pil perbaikan sumsum selama 3 hari, Xiaoyan melemparkan pil perbaikan sumsum lagi ke dalam kolam sambil melihat air jernih seperti air yang telah kehilangan efek obatnya. Kemudian dia memahami bahwa ini memerlukan peredaman dan pendinginan berulang kali. Setelah terbiasa dengan rasa sakit yang parah, dia berbaring di kolam dan menjadi sedikit bosan. Bagaimana kalau memilah keterampilan bertarung saya? Telapak tangan penciptaan surga agung, teratai api nirwana, tubuh kaisar api, penguasa pemotong peledak api, keruntuhan baji, 3.000 petir 3 transformasi misterius api surgawi, telapak tangan dunia bawah, jari dunia bawah, kemarahan surgawi dunia bawah. Yoyan berubah menjadi 3 kaki. Berbagai keterampilan bertarung terlintas di benak Xiaoyan satu persatu dan Xiaoyan menggelengkan kepalanya dalam kebingungan. Karena dapat dikatakan bahwa Xiaoyan memiliki banyak keterampilan bertarung. Tetapi pada dasarnya mereka di bawah dari benua Doqi. Meskipun mereka telah ditingkatkan oleh Zanlo dan telah menjadi keterampilan bertarung tingkat pikiran, tapi Xiaoyan menemukan dalam pertempuran sengit berturut-turut bahwa efektivitas keterampilan bertarungnya tidak lagi mencukupi dan bahkan sedikit lemah. Hanya kekuatan Yoyan 3 kaki yang cukup bagus. Sedangkan untuk skill pertarungan tubuh gerakan 3.000 guntur hanya dapat digunakan secara sementara. Tanpa kerjasama dari sayap tulang, gerakan 3.000 guntur sangat enggan. Sedangkan untuk skill pertarungan jiwa, meskipun kemarahan dunia bawah telah berulang kali menunjukkan prestasi yang luar biasa, itu hanya ditunjukkan pada monster yang tidak pandai dalam jiwa. Jika bertemu lawan yang berberimbang, itu tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Jadi, meskipun Xiaoyan memiliki banyak keterampilan, tapi tidak bagus. Dan ini adalah ringkasan Xiaoyan tentang keterampilan bertarungnya saat ini. Sepertinya saya benar-benar perlu meningkatkan keterampilan bertarung saya. Xiaoyan sedikit terkejut ketika memikirkan hal ini dan kemudian merutkan kening. Ada 2 pilar cahaya di lapisan keterampilan di menara. Keterampilan bertarung seperti apa di dalam? Meskipun hanya ada 2 berkas cahaya di menara, tapi juga saya bisa menantikan lelang khusus keterampilan bertarung yang sedang disiapkan Zeni. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki keinginan untuk bergegas ke pilar cahaya untuk mendapatkan keterampilan bertarung. Begitu pil perbaikan sumsum habis, segera pergi. Xiaoyan merasa seolah-olah ada 100 cakar yang menggaruk jantungnya. Lebih baik mengalihkan perhatian saya dengan hal lain. Xiaoyan hampir kehilangan kesabarannya dan dengan cepat mengubah perhatiannya. Inti sihir diperlukan untuk promosi. Tablet batu memiliki efek yang tidak diketahui. Kotak giok adalah objek yang tidak diketahui. Liontin giok perlu menunggu informasi dari Zeni. Segel spiritual tidak dapat diserap. Xiaoyan melihat berbagai macamnya item di dalam cincin dan menemukan bahwa kecuali inti sihir, mau tidak mau saya merasa sedikit frustasi karena dia tidak bisa segera menggunakannya. Hei, potongan gambar ini. Mata Xiaoyan berbinar dan dia mendarat di 3 potongan gambar itu. Itu adalah peta yang diberikan oleh King Horan, memenangkan hadiah dalam kompetisi penyulingan obat dan dibeli di rumah lelang untuk waktu yang lama. Xiaoyan menyatukannya dengan santai dan dia terkejut saat mengetahui bahwa sambungannya pas. Peta harta karun?
Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar saat dia melihat 3 bagian peta di tangannya. Ini adalah peta medan yang sederhana dan mudah dipahami, yang terlihat dengan sangat jelas. Rute di peta akhirnya menunjukkan ke bagian paling utara benua Dodi, sebuah tanda gua gelap di bawah gunung yang tinggi. Yang membuat Xiaoyan heboh adalah bahwa itu seharusnya merupakan reruntuhan kuno. Karakter kuno seperti simbol hantu adalah interpretasi terbaik. Beginilah seharusnya peta itu, dan itu pasti bagus. Xiaoyan melambaikan peta harta karun itu, sebagian karena dia bersemangat, dan sebagian lagi karena dia mengingat Liontin Giok yang meringis. Saat memikirkan Liontin Giok, wajah hantu yang lebih kompleks dari jimat lukisan hantu, Xiaoyan menjadi marah. Apa yang populer, bahkan orang idiot pun bisa memahaminya. Ketika Xiaoyan sedang memilah-milah, dia secara tidak sengaja memilah peta harta karun kuno. Jika dia membalikkannya, Xiaoyan akan menemukan hal yang luar biasa, dan itu akan membuat siapapun merasa bahagia. Saya akan pergi setelah lelang keterampilan bertarung dan setelah semua orang dipromosikan. Xiaoyan berpikir dalam hati. Meskipun dia tidak tahu harta karun apa yang ada di tempat yang ditunjukkan oleh peta ini, dia secara tidak sadar merasa bahwa itu tidak sederhana. Bagaimanapun ini adalah gua peninggalan zaman kuno. Memikirkan harta karun, Xiaoyan bahkan menyenandungkan sebuah lagu dengan bangga, dan suasana hatinya menjadi gembira saat dia menyortir barang-barangnya. Resep. Mata Xiaoyan akhirnya tertuju pada tumpukan kertas menguning di sudut cincin. Kemudian dia dengan hati-hati mengeluarkannya dan memegangnya di tangannya, merasa sangat berat. Ini adalah resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Resep inilah yang benar-benar mengubah hidupnya di benua Dodi, menjadikannya sosok terkenal di benua Dodi tanpa khawatir tentang uang. Pembentukan kekuatan baru klan Xiao dengan cepat membuka jalan. Jadi dapat dikatakan bahwa Kaisar Iblis Tualah yang memberinya semua ini. Sehingga setiap kali Xiaoyan melihat resep ini, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Kaisar Iblis Tua. Sudah waktunya untuk membuat resep tingkat lanjut. Xiaoyan belum pernah menggunakan resep tingkat tinggi itu sebelumnya, karena dia merasa bahwa dia masih jauh dari menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Jika dia memperhatikan terlalu dini, itu hanya akan menghancurkan kepercayaan dirinya, sehingga hanya akan merugikan budidayanya. Tetapi dia sekarang adalah alkemis kaisar tingkat kelima dan telah mencapai tingkat alkemis senior tingkat Xuan. Jadi tentu saja inilah saatnya bagi Xiaoyan untuk melihat resep tingkat lanjut ini. Segera Xiaoyan menenangkan diri dan dengan hati-hati melihat resep-resep kelas atas yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Secara tidak sengaja, Xiaoyan teringat permintaan King Mu'er. Pil obat yang dapat langsung dipromosikan dari Kaisar Do bintang 5 menjadi Kaisar Do bintang 6. Xiaoyan memutar matanya. Tanpa diduga, permintaan King Mu'er yang hampir konyol sebenarnya memiliki ramuan yang sesuai. 3 inti sihir atribut air bintang 8. 3 rumput iblis jiwa surgawi, dan 3 batu roh hantu. Tapi ketika Xiaoyan melihat bahan yang dibutuhkannya, dia langsung tercengang. Belum lagi rumput iblis jiwa surgawi dan batu roh hantu, bahkan dia belum pernah melihat inti sihir atribut air bintang 8, sehingga sudah cukup untuk membuat Xiaoyan mundur. Bagaimanapun inti sihir bintang 7 sudah sangat mahal di benua Kaisar Do, dan masih banyak lagi yang tidak dapat dipasarkan. Tapi coba pikirkan, jika bahan untuk ramuan yang menantang surga begitu mudah ditemukan, bukankah benua Kaisar Do sudah lama dipenuhi Kaisar Do bintang 7 dan Kaisar Do bintang 6 akan lebih buruk daripada anjing? Benar saja, ini adalah resep kelas atas. Bahkan persyaratan bahannya sangat tinggi. Xiaoyan mengerutkan bibirnya tanpa daya dan terus membaca. Hanya saja semakin Xiaoyan melihatnya, semakin jantungnya berdetak. Karena resep kelas atas yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis lama itu aneh dan aneh.
mulai dari resep kelas 7 hingga kelas 9, sehingga Soyen menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Namun, jika obat-obatan ini berhasil dimurnikan, sama sekali tidak akan ada masalah bagi kekuatan klan Xiao untuk menjelajahi benua Kaisar Do. Tapi itu cukup untuk menakuti 99% alkemis sampai mati. Dan itu bisa membuat sebagian besar kekuatan kelas 1 bangkrut. Belum lagi bahan obat yang sulit ditemukan. Persyaratan minimum untuk inti sihir saja adalah bintang 7 atau 8. Bahkan membutuhkan inti sihir bintang 9. Meskipun resep ini memberi saya harapan, tapi di saat yang sama hampir membuat saya putus asa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Soyen menangis dengan wajah sedih dan sangat tertekan. Monster bintang 8 hampir punah di benua Kaisar Do hari ini. Adapun monster bintang 9, sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Jadi bagaimana pil ini dimurnikan? Kecuali ada inti sihir yang tersisa dari zaman kuno. Jika tidak ada kemungkinan untuk menyempurnakan ramuan dari resep ini. Soyen bergumam pada dirinya sendiri, tapi matanya tiba-tiba berbinar. Ngomong-ngomong, keluarga monster. Dengan warisan keluarga monster seharusnya memilikinya, karena tidak ada kontak atau interaksi dengan dunia luar. Mungkin ada inti sihir tingkat tinggi yang tertinggal. Kebetulan Nan Ermin dan Xiuzhan telah menyelamatkannya keluarga monster. Hebat sekali. Memikirkan hal ini, tiba-tiba Soyen tertawa dan ekspresinya menjadi aneh. Tapi, meskipun Nan Ermin dan Xiuzhan menyelamatkan mereka bahkan tidak meninggalkan informasi kontak mereka di depan wanita cantik itu. Dan mereka bahkan tidak tahu nama belakang wanita itu. Soyen seperti balon kempes dan jatuh ke dalam masalah lagi dalam putus asa. Dia akhirnya memikirkan sebuah kemungkinan, tapi kali ini petunjuknya rusak lagi. Alkimia, inti sihir, keterampilan bertarung. Dia terus berbicara tentang hal-hal ini sehingga kepala Soyen hampir terbelah menjadi dua. Tetapi dia perlahan menjadi tenang dari kesusahan dan mulai melepaskan diri dari masalah-masalah yang tidak dapat dia selesaikan. Saat ini, bagaimana dia harus merencanakan masa depan? Bagaimanapun dia tidak sendirian sekarang. Sekarang, dia memikul misi seluruh klan Xiao untuk bangkit. Dalam hal ekonomi dan urusan sehari-hari, ada Zeni dan Xiuyan bisa menjadi penjaga toko lepas tangan. Dalam hal manajemen tim, ada Le Salong dan beberapa orang yang juga menghemat banyak kekhawatiran. Pemurnian ramuan, ada Lang Tian yang mana kekuatannya terus meningkat. Meskipun sekarang kekuatannya masih sedikit kurang, tetapi Lang Tian adalah klan iblis pengobatan. Selama dia memiliki inti iblis, dia dapat meningkat dengan cepat paling banyak. Setelah Xiuyan tertekun, dia tiba-tiba merasa bahwa masalahnya tidak diperlukan. Ada seseorang yang membantunya dalam segala hal. Mereka terorganisir dengan baik dan sepertinya selain menyempurnakan beberapa ramuan penting dan berlatih, dia tidak punya banyak yang harus dilakukan. Karena saya ada seorang pemimpin tim, saya harus meningkatkan kekuatan saya terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan sangat memalukan. Begitu Xiuyan mengetahuinya, dia tidak lagi tertekan. Kalau begitu, berlatihlah dulu, lalu tingkatkan diri saya dan keterampilan bertarung saya, kemudian menyempurnakan sepotong cinta jiwa untuk Lang Tian. Dan ketika semua ini selesai, kembali ke Kaisaran dan pindahkan Klan Xiao ke sini. Selama periode kembali ke Kaisaran, Lang Tian dapat menyempurnakan pil hati ungu untuk Salong untuk memperluas kekuatannya. Setelah klan Xiao pindah ke sini, mereka dapat menyempurnakan beberapa pil perbaikan sumsum. Cinta dengan jiwa, meredam tubuh dan meningkatkan kekuatan jiwa Salong dan lainnya, sehingga mereka dapat berlatih keterampilan kota api-api surgawi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas tempur tim, dan kemudian menjelajah reruntuhan peta sisa. Setelah ini, kekuatannya hampir berkembang, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kekuatannya di benua Kaisar Do. Adapun resep tingkat tinggi itu belum diperlukan.
Jadi jangan khawatir tentang itu dulu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Jika rencananya berjalan lancar, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi terkenal di benua Dodi. Memikirkan hal ini, mata hitamnya diam-diam menyala secara tidak sengaja dan menjadi sedikit membara. Tapi rencana hanyalah rencana dan penuh dengan variabel yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan gelombang arus bawah akan muncul. Apalagi kapan langit di benua Dodi tiba-tiba menjadi suram. Xiaoyan secara alami memahami hal ini, tetapi dia masih sangat bersemangat. Sebagai orang yang baru saja memasuki benua Kaisar Do beberapa tahun yang lalu, jika dia dapat mencapai semua yang dia rencanakan dalam waktu singkat, mustahil untuk tidak bersemangat. Ketika kekuatan pil perbaikan sumsum terakhir menghilang, air di kolam batu menjadi jernih, memperlihatkan kulit putih Xiaoyan, tetapi mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Secercah cahaya melintas di matanya, seperti kilat menyambar di langit. Xiaoyan menggerakkan otot dan tulangnya, menggoyangkan lengannya, dan meninju ke depan dengan suara yang teredam. Udara tiba-tiba terkompresi untuk membuat saluran yang tak terlihat dengan mata telanjang, yang berlangsung selama beberapa detik sebelum perlahan menghilang. Kekuatan fisik murni sangat kuat, pil perbaikan sumsum sangat kuat. Xiaoyan tidak menggunakan semangat juang apapun dan pukulannya memiliki efek yang luar biasa, dan itu hanya efek obat dari pil perbaikan sumsum. Jika Anda bisa berendam dalam pil perbaikan sumsum sebentar setiap hari, betapa kuatnya tubuh Anda? Lumayan. Sebuah cahaya putih menyala dan sosok Zanlo membeku di samping Xiaoyan. Sekarang Zanlo jelas cukup puas saat melihat adegan Xiaoyan yang mengepakkan tinjunya barusan. Apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk melahap darah klan monster? Melihat Zanlo muncul, Xiaoyan bertanya penuh harap, dengan bintang-bintang kecil berkelap-kelip di matanya. Dengan tubuh Anda saat ini, Anda ingin melahap darah klan monster? Kata-kata Zanlo membuat wajah Xiaoyan tiba-tiba menegang. Sekarang saya telah menyerap api surgawi psikis dan seluruh dari roh kebencian, ditambah pemadaman pil budidaya sumsum selama periode ini. Itu seharusnya hampir selesai. Wajah Xiaoyan berubah menjadi marah dan roh hantu pada awalnya telah memperkuat tubuhnya sampai batas tertentu dan ditambah dengan pendinginan cairan perbaikan sumsum, tapi masih belum memenuhi standar. Xiaoyan bahkan ragu apakah Zanlo sedang menipunya. Zanlo mendengus. Nah, Anda memiliki 3 api surgawi dan 2 roh hantu di tubuh Anda, ditambah pil perbaikan sumsum telah diperkuat untuk jangka waktu tertentu. Biasanya kekuatan tubuh Anda memang kuat, tapi jika dibandingkan dengan klan monster, meskipun tidak sebaik monster, Anda tidak jauh tertinggal. Kalau begitu, mengapa Anda bilang tidak cukup? Xiaoyan melompat, yakin dalam hatinya bahwa Zanlo sedang menipunya, sehingga dia sangat marah sampai dia hampir meraung. Nah, Anda bahkan tidak melihat kekuatan semangat juang Anda sendiri, dan Anda ingin melahap darah klan monster berdasarkan kekuatan Kaisar Do bintang 3. Zanlo mengucapkan satu kata dan menjatuhkan Xiaoyan, yang wajahnya berubah karena marah. Kalau begitu, maksud Anda selama semangat juang saya cukup kuat, dan saya bisa melahap darah klan monster? Xiaoyan menatap wajah bercanda Zanlo dan sedikit mengerti, dan nada pertanyaannya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Saya awalnya berpikir bahwa Anda perlu menggunakan pil perbaikan sumsum untuk meredam rantai selama 1,5 tahun. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar mendapatkan api surgawi dan roh hantu dalam ilusi yang sangat mempersingkat waktu. Dan itu adalah keberuntungan Anda. Zanlo berkata dengan sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia masih mengangguk. Bagaimanapun garis keturunan klan monster sama abnormalnya dengan pertahanan klan monster. Meskipun persyaratan fisik umumnya tidak tinggi dan Xiaoyan telah memenuhi standar dalam aspek lain. Untuk amannya, lebih baik menyempurnakannya garis keturunan setelah dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 4. Sebenarnya yang terpenting adalah
Zanlo belum menyiapkan syarat bagi Xiaoyan untuk melahap darah klan monster. Namun Zanlo tidak bisa memberitahukan hal ini kepada Xiaoyan. Jadi dia hanya bisa membiarkan Xiaoyan meningkatkan semangat juangnya dan kekuatan dulu. Pokoknya, tidak ada salahnya meningkatkan kekuatan dan lebih aman saat melahap darah klan monster. Kalau begitu, biarkan saya berkembang di sini. Xiaoyan menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan tidak sabar. Ayo, kembali ke ruang latihan Anda. Jangan gunakan pagoda saya sebagai penangkal petir. Zanlo memelototi Xiaoyan yang terlihat tidak sabar dan berkata, selama beberapa hari terakhir, ada pergerakan terus-menerus dan suara keras di puncak menara. Dan Zanlo tidak mampu menahan gangguan tersebut. Jika promosi Xiaoyan menyebabkan bencana Kaisar Bintang 4 lagi, bukankah Zanlo akan kesal sampai mati? Keluar saja, apakah Anda harus terlalu tidak sabar? Menurut saya, suasana hati Anda sedang tidak normal selama periode ini. Anda pasti sudah menopois, kan? Xiaoyan menatap Tuan Zhan dengan marah dan mengeluh. Mendengar itu, senyuman Zanlo sedikit membeku, dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan bingung. Apa itu menepos? Hei, bukan apa-apa. Ekspresi Xiaoyan membeku dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kemudian dia dengan cepat tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, jika Zanlo tahu apa itu menepos, akan aneh jika Zanlo tidak memukulinya sampai habis. Untungnya selama Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tidak ada seorang pun di benua Kaisar Dou yang mengetahui arti kata-kata ini. Ngomong-ngomong, masih ada 2 berkas cahaya di ruang keterampilan bertarung yang belum dibuka. Skill bertarung macam apa yang ada di dalamnya? Xiaoyan segera mengganti topik dan matanya sedikit mengelak. Pasti ada yang aneh dengan anak ini. Matanya mengelak dan dia berbicara omong kosong. Setelah Zanlo menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama tapi tidak bisa melihat apa yang aneh, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah. Anda akan tahu jika Anda pergi dan mengeluarkannya, tapi Anda hanya bisa mengambil yang ada di kanan dan yang di kiri tidak ada gunanya bagi Anda sekarang. Sebenarnya Anda bahkan tidak bisa mengambil yang di sebelah kanan jika bukan karena seni roh darah dan Anda mendapat 2 roh hantu. Zanlo menambahkan. Nadanya begitu tenang sehingga tidak ada gejolak sama sekali, kecuali dengungan di akhir. Mengapa Anda mengatakan itu? Apakah keterampilan bertarung itu sangat canggih? Xiaoyan bingung dan bertanya dengan cepat, namun meskipun matanya penuh kebingungan, tapi ada sedikit kegembiraan, karena dia mendengar seni roh darah dan 2 roh hantu. Jadi kemungkinannya keterampilan bertarung di sana sangat maju, atau persyaratannya begitu tinggi. Seni roh darah berada pada tingkat kuasi suci. Saya tidak tahu apakah itu tingkat lanjut atau tidak. Saya bahkan tidak tahu level apa itu. Tapi apapun level yang Anda katakan, pokoknya skill bertarung ini cukup menuntut. Dan itu tergantung pada karakter Anda. Jika Anda menggunakannya dengan baik, itu secara alami sangat kuat. Tetapi jika Anda tidak menggunakannya dengan baik, itu tidak akan berguna. Tapi itu masih lebih baik daripada kemarahan Huang Quan yang saya modifikasi, kata Zanlo sambil menatap Xiaoyan dengan setengah senyum. Kata-kata macam apa ini? Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Xiaoyan merenung dalam waktu yang lama dan hanya menemukan satu hal, yaitu keterampilan bertarung ini kemungkinan besar adalah keterampilan bertarung jiwa dan juga merupakan keterampilan bertarung yang lebih misterius daripada seni roh darah. Dan Zanlo membandingkannya dengan kemarahan Huang Quan. Tolong berhenti bersikap sok dan beritahu saya keterampilan bertarung seperti apa itu. Jelas, memperoleh keterampilan bertarung pada awalnya adalah hal yang sangat membahagiakan. Tapi apa yang dikatakan Zanlo membuat Xiaoyan merasa cemas. Kapanpun Anda memberitahu saya apa itu menepos, saya akan memberitahu Anda. Zanlo membalas dengan baik dan tidak akan membiarkan Xiaoyan mengganti topik pembicaraan. Zanlo, apakah Anda serius? Melihat wajah serius Zanlo, Xiaoyan baru saja menyesal karena mengatakan bahwa Zanlo sedang menepos.
Siapa yang bercanda? Melihat ekspresi Xiaoyan, Zanlo menjadi semakin yakin bahwa menopause jelas bukan hal yang baik. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.